Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku kembali lagi memaparkan tutorial ya, cara membuat postingan yang kedua. Mungkin bentuknya agak sedikit berbeda. Mungkin kalau yang sebelumnya teman-teman udah nonton di video yang pertama membuat postingan, itu tampilannya seperti ini, polos bersih. Untuk yang kedua ini kita mau belajar nih bareng-bareng gimana sih cara bikin postingan yang punya background foto seperti ini. Dan sebenarnya untuk background foto seperti ini boleh-boleh aja, sah-sah aja untuk digunakan, tetapi dengan intensitas yang lebih sedikit daripada background yang polos seperti ini. Mungkin teman-teman juga bisa lihat di general asset ya. Nah, ini di general asset ada beberapa postingan yang seperti itu, seperti kayak ini. Raker Izati, ini memiliki background gambar. Terus lalu ada ini Hari Kebangkitan Nasional, ada background gambarnya juga. Sementara untuk postingan-postingan lainnya itu cenderung polos ya, seperti itu. Oke, balik lagi, caranya sama. Mungkin kalau teman-teman yang udah nonton di video pertama, aku nggak perlu jelasin panjang-panjang lagi di video kedua ini. Tinggal kalian pilih ya untuk templatenya, template ukurannya, kalian copy paste. Aku taruh di bagian sini ya. Terus namanya jangan lupa diubah. Mungkin aku mau samain aja namanya Izati Peduli. Izati Peduli. Oke, April 2025. Oke, setelah itu teman-teman bisa unlock dulu ya untuk sebelum itu teman-teman bisa untuk framenya diubah jadi paling atas ya, bring to front. Seperti ini yang ada di layer sebelah kiri, toolbar sebelah kiri ya, jadi paling atas. Oke, setelah udah jadi paling atas, namanya kita ubah dulu, ini di maximize biar kelihatan ada header di sebelah kiri sini, bisa dilihat. Ada header, lalu headernya kita unlock seperti itu. Setelah di unlock, kalian bisa ubah namanya. Di sini kita ubah jadi nama Izati Peduli itu prokernya siapa ya? Siar aja deh. Contoh, sebagai contoh aja ya, syiar seperti itu. Nanti bisa diubah ke nama bidang atau tim kalian masing-masing. Setelah sudah diubah, kalian bisa lock lagi headernya ini di layer sebelah kiri sini. Di lock, habis itu di minimize headernya. Oke, sudah. Setelah itu kalian bisa mulai langsung mendesain. Jadi langkah yang pertama, kalian ambil dulu nih foto-foto dari luar. Kalian import dulu foto dari luar. Mungkin aku contoh ambil dari mana ya? Dari free pick aja kali ya, biar mudah. Nah, ini sudah di free pick seperti ini. Mungkin aku langsung cari kajian aja lah biar cepet ya. Biar cepet. Free ini foto. Mungkin aku ambil salah satu contohnya yang ini mungkin ya, yang mbak-mbak ini. Iya. Oke, mungkin ini boleh. Teman-teman bisa langsung download di sini dulu. Untuk download. Oke. Oh ya, teman-teman kalau ngambil dari free pick itu wajib banget mencantumkan atribusi seperti yang ada di contoh SOP di Canva atau PPT yang udah aku kasih di deskripsi grup media Izati ya. Oke, setelah itu kalian ke filenya. Nah, di sini ya, di sini kalian bisa langsung drag and drop ke bagian Figma seperti itu. Tunggu sebentar, nih gambarnya cukup besar dan kalian bisa dikecilin. Nah, ketika kalian kecilin, jangan lupa untuk ukurannya di lock dulu, toolbar sebelah kanan di bagian layout di lock dulu jadi warna biru, nanti baru aman. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak bisa drag and drop, teman-teman bisa langsung Ctrl+C, terus di sini Ctrl+V gitu. Sebenarnya sama aja untuk copy paste-nya, nggak ada cara khusus untuk copy paste di Figma ya. Jadi mungkin kita langsung eksekusi aja. Untuk tingginya teman-teman bisa sesuaiin ya. Jadi 1200 mungkin ya. Pokoknya teman-teman fotonya itu jangan ada sisa. Mungkin di sini aku langsung masukin aja. Begini mungkin ya. Disesuaikan teman-teman. Dan untuk layernya di bagian toolbar sebelah kiri sini, di bagian layer, ini ada tulisan woman wearing hijab, bisa diklik, tahan, lalu di drag ke bagian bawahnya footer seperti itu.
Nah, bisa seperti ini. Jadi teman-teman pastiin ya untuk apa namanya header dan footernya itu terlihat jelas, tidak tertutup oleh gambar dan juga tidak ada sisa seperti itu. Jadi langsung hap gitu ya. Ini juga bagian bawah langsung ya. Nah, terus langkah kedua teman-teman bisa klik lagi tadi gambarnya ya. Bisa diklik gambarnya. Lalu teman-teman menuju bagian appearance. Appearance terus kalian pilih yang luminosity. Oke, masuk ke bagian luminosity. Oh ya, sorry, untuk yang ini tuh di bagian bawah texture ya. Nah, seperti ini. Iya betul. Sorry, tadi salah. Ternyata bukan di bagian bawah footer tapi di bagian bawah tekstur. Jadi benar-benar nih jadi backgroundnya, teksturnya jadi terlihat seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa appearance-nya bisa diturunin nih. Jadi misalkan 50. Nah, seperti ini. Atau jadi 30. Kalau misalkan 30 nggak terlalu kelihatan, bisa dinaikin dikit 45 mungkin. Tapi jangan terlalu pekat ya. Misalkan kalau 80, ini kan masih terlalu pekat banget nih, gelap banget. Jangan. Biar apa, usahain dominannya tuh tetap putih gitu, tetap cerah seperti itu nuansanya. Mungkin bisa diambil ke 35 atau 40 ya gitu. Mungkin ini udah cukup ya 35 ya. Atau 20, 25. Bisa disesuaikan aja teman-teman. Mungkin di sini aku ambil 25 aja atau 30. Mohon maaf ya labil ya. Tapi nggak apa-apa, memang kalau ngedesain harus gitu, harus disesuaikan. Oke, mungkin 40 aja lah. Udah 40. Nah, setelah itu teman-teman bisa apa tuh namanya untuk gambarnya ini dijadiin blur gitu ya. Bisa di effect, terus abis itu layer blur. Lalu setelah itu mungkin dijadiin 20. Kalau terlalu blur ya udah jadiin 10 atau 15 juga nggak apa-apa. 5 kali ya. Ya 5 juga udah oke sih sebenarnya. Biar tulisan atau apa ya, objek di depan itu tuh lebih menjadi vokal gitu, lebih vokal dan terlihat jelas. Tidak terdistraksi dengan background di bagian belakangnya. Makanya diakalin pakai layer blur seperti itu. Ada 8 deh. Oke, mungkin ini udah cukup ya segini ya. Oke, layer sudah selesai. Selanjutnya gimana caranya kita bikin shape yang kayak gelas gini ya, kayak frosted glass gini. Kalau kemarin kan kita tutorial cara bikin shape yang biasa aja ya, warnanya warna solid. Nah, kalau bikin yang kayak frosted glass gini gimana? Sebenarnya cara awal tuh sama aja. Kalian pilih shape-nya dulu, ini rectangle. Kalian buat dulu di luar untuk width dan high-nya, W dan H-nya ini bisa disesuaikan. Mungkin aku 800 saja. Terus di sininya tuh mungkin 250 ya. Jangan 320 deh. Gitu. Nah, terus untuk warnanya bisa diubah ya, teman-teman, jadi warna putih. Warna putih cerah aja, warna putih solid gitu. Nah, terus langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung masukin aja biar nggak terlalu bingung dan biar langsung nampak ya. Terus aku jadiin di tengah sini. Oke. Setelah itu teman-teman pilih ya tadi rectangle-nya ini. Setelah itu teman-teman ubah opacity-nya jadi turun. Bisa 50, bisa 45, pokoknya disesuaikan aja. Dan opacity yang diturunin itu di bagian fill ya, teman-teman. Bukan di appearance. Gitu. Nanti aku jelasin perbedaannya kenapa di bagian fill bukan di bagian appearance. Oke, di sini langsung dikurangin di bagian fill-nya. Jadi 50 misalkan seperti itu. Nah, di sini kan belum terbentuk nih untuk frosted glass-nya, ya kan? Nah, terus habis itu setelah udah fill-nya di opacity-nya diturunin, kalian langsung ke bagian effect. Bagian effect, lalu kalian pilih yang background blur. Gitu ya. Jadi bedanya background blur sama layer blur, kalau layer blur itu membuat layer atau si objeknya ini ngeblur. Kalau background blur membuat background di belakang si layer atau belakang objeknya itu jadi ngeblur. Seolah-olah kayak ada kaca, dianya tuh sebagai kaca gitu. Oke, di sini bisa dipilih aja dan biasanya aku pilih 15 sampai 20. Nah, seperti ini. Ini tuh udah jadi frosted glass. Ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, kenapa tadi aku pilihnya
opacity yang dikurangin itu fill, karena kalau misalkan opacity yang dikurangin itu appearance, layer blurnya nggak bakal nyala. Contohnya misalkan nih opacity di appearance-nya aku jadiin 50, itu nggak bakal nyala, layernya tuh nggak bakal nyala. Karena kalau ngurangin opacity di appearance itu artinya ngurangin opacity objek secara keseluruhan, bukan warnanya aja. Jadi dari segi efeknya juga berkurang, terus abis itu hal-hal lainnya juga semuanya tuh berkurang gitu. Beda sama kalau misalkan opacity-nya kita main di fill doang. Kalau opacity-nya kita main di fill doang, yang berkurang itu warnanya aja gitu, warna si layer atau warna si objek shape-nya ini gitu. Tanpa mengurangi kekuatan dari efek dan elemen-elemen lainnya seperti stroke dan hal-hal lainnya seperti itu ya teman-teman ya, mungkin bisa dipahami. Nah setelah itu aku mau bikin juga seolah-olah ini tuh terbang nih kayak gini, melayang ya. Nah gimana caranya teman-teman bisa gunain lebih dari satu efek. Tadi efek yang pertama background blur udah selesai. Nah efek yang kedua kita bisa tambahin tanda plus di sini, add effect. Jadi di satu shape, satu elemen, satu gambar itu bisa lebih dari satu efek ya. Bisa 2, 3, atau 5 pun bisa seperti itu. Tapi jarang banget sampai 5. Paling-paling aku sampai 2 atau ya maksimal banget 3 lah gitu. Nah, ini untuk yang kedua kita pilih yang drop shadow ya, teman-teman. Dan untuk posisinya bisa diatur lagi. Mungkin teman-teman bisa diingat di video sebelumnya. Contoh di sini aku mau 15, Y-nya ke bawah 15 juga mungkin ya. Ya, seperti itu. Terus buat blur bayangannya, aku bikin 20. Biar bayangannya itu lebih natural. Atau 18 aja lah. Nah, ini di sini kan karena backgroundnya itu warnanya itu cenderung lebih gelap daripada postingan sebelumnya. Jadi di sini nggak apa-apa nih teman-teman kalau misalkan warna dari bayangannya, dari drop shadow-nya itu opacity-nya kita naikin, jangan 25, bisa 45 atau bahkan sampai 50 pun nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin di sini aku make 40 aja. Nah, kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Nah, gitu. Bisa divariasiin lagi ya. Taruhnya di mana, di tengah boleh, di bawah boleh. Mungkin selain dari postingan ini yang kemarin mirip juga ada ya dari Litbang itu. Nah ini di Raker Izati, contoh bentuknya tuh seperti ini gitu. Oke, bisa dilanjut. Nah terus untuk tulisannya nambahinnya juga sama postingan sebelumnya, nggak ada yang beda. Tulisan mungkin bisa kita pencet T di sini. Misalkan apa ya, Izati Peduli tadi ya berarti. Izati Peduli. Terus di bawahnya April 2025-nya terserah mau kalian langsung kayak gini hashtag April 2025 boleh, atau nanti kalian buat text box baru lagi juga nggak apa-apa gitu. Contohnya aku Izati Peduli aja dulu ya. Mungkin aku langsung gedein aja jadi 50. Dan kalian ingat ya, kita itu pakai fontnya Inter dan juga Poppins. Khusus buat judul itu harus Inter ya. Oke, 65. Oke, 65 terlalu kecil, bisa dibuat jadi 80. 80 kecil jadi 100, 100 kecil jadi 120. Kayak gitu aja ya teman-teman ya, bisa di apa tuh namanya, bisa disesuaikan lagi sama postingan masing-masing. 80 aja deh gitu. Oke, 80 udah. Text boxnya mungkin bisa dilebarin, dikecilin secara manual, atau kalian juga bisa pakai toolbar sebelah kanan sini di bagian layout. Di sini ada fitur buat auto white-nya, bisa diklik gitu. Dan ini kenapa text boxnya tuh kecil banget? Karena kalian bisa lihat di tipografi untuk line space-nya tuh kecil banget, 20. Teman-teman bisa jadiin auto aja. Caranya tuh dihapus, terus tinggal di enter auto seperti ini. Untuk warnanya aku mau pakai warna hitam, abu-abu tua seperti ini ya. Warnanya mungkin abu-abu tua aja. Lalu setelah itu di bagian bawahnya aku mau buat text box baru. Teman-teman bisa pilih T ini sebagai text box baru, atau teman-teman juga bisa copy dari Izati Peduli terus langsung diubah jadi tulisan lain gitu juga bisa. Misalkan April 2025. Atau teman-teman juga bisa copy dari sini sebenarnya kalau mau mudah.
terus apa namanya diubah April 2025 kayak gitu ya teman-teman. Tinggal ukurannya dikecilin, aku mau ukurannya 50, mungkin 50 terlalu besar, 30 coba, 30 kekecilan, 40 kayak gitu ya. Oke, mungkin aku rasa udah cukup segini, dan tinggal kita mainin warna-warnanya aja gitu ya. Mungkin di sini aku mau jadiin warnanya warna biru dongker, terus boldnya bold aja, nggak usah extra bold. 2025-nya aku mau jadiin warna kuning, masuk nggak? Masuk. Terus aku mau jadiin italic mungkin ya. Bisa kreasiin aja. Jadi jangan semuanya normal, ada italicnya lah, ada ininya lah, dikombinasikan aja. Gitu ya. Seperti ini kan ada kombinasinya seperti itu. Ini kayaknya kekecilan, aku jadiin 45 mungkin. Ya, lebih baik ya. Oke, kita inin ke tengah. Sudah seperti ini. Terus misalkan mau ditambahin apa nih? Kalau kayak lead bank kemarin tuh ada orangnya, ini bisa juga teman-teman tambahin orangnya. Udah ada di bagian atas sini, mana nih? Nih, sini nih udah ada. Mungkin aku tambahin ya. CTRL-C, CTRL-V, teman-teman ingat ya, CTRL-C, CTRL-V. Setelah itu, teman-teman bisa langsung pindahin ke bagian dalam. Nah, ini kan orangnya kan belum punya bayangan ya. Orangnya belum punya bayangan, teman-teman juga bisa buat bayangannya. Kayak di video contoh postingan yang pertama. Bisa di copy, dipindahin keluar. Setelah itu di apa namanya ditambahin shape, lalu shape-nya tuh dibuat menutupi seluruh bagian dari orangnya. Terus diselect semuanya, klik kanan, lalu use as mask. Oke, udah jadi kayak gini ya. Lalu di bagian layer sebelah kiri sini, masking groupnya ini di minimize aja dulu biar mudah di select dan juga di move seperti itu. Oke, selanjutnya kita ubah warnanya jadi warna hitam ya, di selection color warna hitam. Setelah itu kita langsung move ke bagian dalam frame-nya ya. Langsung move bagian dalam frame, bisa di atur-atur. Kalau misalkan dirasa udah di bagian frame ini, di bagian layer mask groupnya, ini kita ubah ke bagian paling di bawah gambar. Nah, gambarnya yang ini ya tadi ya. Kenapa namanya mask group? Karena ini aku sebenarnya agak edit sedikit untuk gambarnya. Jadi namanya mask group juga. Nggak apa-apa, nggak usah bingung. Karena nanti bisa dipilih mana yang gambar, mana yang layer buat bayangan. Kalian mungkin bisa dibedain juga. Oke, misalkan seperti ini. Nah, untuk layer kalian bisa efek, lalu layer blur ya. 20. Setelah itu buat appearance-nya bisa di 25 kali ya. Enggak, 45. Ya, mungkin bisa seperti ini. Nah, ini udah oke sih. Ini udah oke, tinggal lilin ke atas dikit, ke atas ke bawah dikit. Ini udah oke. Untuk teman-teman bisa atur lagi mas sendiri. Kayak gini mungkin. Nah, ini udah oke lah mungkin lah. Seperti itu ya. Setelah itu kita tambahin si elemen-elemen bunga-bunganya ini atau bintang-bintangnya ini. Nah, caranya pun sama kemarin kayak yang kemarin juga. Kok kemarin sih? Kayak yang tadi video sebelumnya ya, untuk postingan yang satu. Aku select 3 lah. 1, 2. Satu lagi mana ya? 3 dah. Oke, juga sekalian aku mau ngasih saran juga di sini. Kalau misalnya kalian select elemen, itu saran dari aku jangan terlalu banyak select elemen yang punya warna lebih dari satu. Misalkan 1, 2, 3. Ini kan warnanya kan lebih dari satu semua kan ya. Sama ini tuh juga lebih dari satu. Nah, ini tuh sebagai elemen apa ya? Elemen vokal atau elemen utama aja gitu. Nanti yang ukurannya besar make mereka semua ini. Untuk ukuran-ukuran yang kecil ataupun sedang make elemen yang warnanya warna solid satu ini aja gitu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya di postingan lainnya seperti ini kemarin. Jadi yang jadi vokal atau elemen yang besarnya itu lebih dari satu warna, sementara yang sedang dan kecil cuma punya satu warna solid aja.
Oke, bisa kita langsung bawa aja ke bagian bawah setelah di copy. Nah, terus untuk ini mungkin aku mau taruh di atas kali ya. Oh iya, ukurannya jangan lupa di lock dulu ya teman-teman ya. Untuk ukurannya di layout ini di lock. Oke, setelah itu setelah di lock baru kalian masukin ke bagian dalam. Kayak gini oke ya. Atau kayak gini lah. Aku pasin di sini aja. Dan mungkin udah oke ya. Setelah itu mungkin grupnya bisa di minimize dulu ini ya buat grup elemennya. Ini grup di layer toolbar sebelah kiri di minimize. Lalu setelah itu diubah ke bagian belakang layer. Belakang texture, sorry. Belakang tekstur tapi di depan gambar woman itu ya, jangan di belakang. Kalau di belakang tuh hasilnya bakal seperti ini. Gitu. Jadi kita buat elemen kita taruhnya di depan gambar yang woman wearing hijab ini, tapi di bawahnya texture gitu ya. Oke, setelah itu mungkin bisa disesuaikan lagi. Nah, kalau dirasa udah oke, tinggal kita blurrin. Dan warnanya juga bisa diubah ya. Mungkin aku di sini mau ubah jadi warna seperti ini atau tidak. Tidak pun ya sudah. Ya, seperti inilah boleh. Atau enggak, ya udah kayak gini aja lah. Seperti itu ya teman-teman, bisa disesuaikan aja. Ini di effect tinggal di plus. Setelah itu kita pilih yang layer blur ya, layer blur. Lalu setelah itu 25 mungkin ya. Jangan terlalu blur. 20 udah oke sih. Dan di sini kita appearance-nya di minimalin jadi 50. Nah, kenapa kalau main-main di elemen ini kita opacity-nya itu dikurangin di bagian appearance? Karena kalau misalkan teman-teman kuranginnya di bagian fill ini kan langsung otomatis ke bagian ini selection color di bagian bawah. Ini teman-teman harus ngurangin satu-satu nih. Capek gitu, 3 sekaligus dikurangin satu-satu, 50 50 50 gitu. Itu capek. Jadi biar sekaligus di bagian appearance saja opacity-nya dikurangin kayak gitu. Dan karena ini bagian background-nya itu berwarna, memiliki warna ya, ada yang gelap ada yang terang, berarti untuk elemennya ini diusahakan warnanya atau opacity-nya jangan terlalu rendah, jangan 25 gitu ya, tapi mungkin bisa 30 gitu. Mungkin agak berbeda sama yang postingan sebelumnya. Postingan sebelumnya kan bisa 20, 25 gitu ya. Mungkin kalau yang ini bisa lebih berwarna lagi, 35, 40 gitu ya. Biar lebih terlihat gitu. Sama ini juga kita masukin, mungkin ini aku jadiin yang sedangnya. Sorry. Nah, ini kalau misalnya teman-teman kayak gini nggak usah panik ya, tinggal CTRL-Z aja buat nge-undo. Oke. Oke, mungkin kayak gini ya. Bisa disesuaikan teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman bisa langsung select ya frame-nya di sini di layer sebelah kiri sini, toolbar sebelah kiri di bagian garis bantu ya. Teman-teman bisa langsung hide aja. Oke, ini udah jadi. Kalau udah jadi gini bisa di minimize ya buat frame Izati pedulinya ini di minimize. Yang tadi juga sebelumnya aku kalender ibadah belum di minimize. Bisa di minimize kayak gini. Setelah itu teman-teman bisa langsung export ya. Di sini di bagian toolbar sebelah kanan di bagian paling bawah kalian scroll aja, di sini ada export ya. Terus lihat dulu previewnya udah benar belum, udah oke belum. Kalau udah oke. Nah, setelah itu kalian jangan lupa bikin buat frame new story-nya. Sorry, new postingan. Untuk story new postingan ya. Aku misalkan memilih ini deh. Atau inilah. Yang ini aja deh. Ctrl-C, Ctrl-V. Seperti itu. Terus habis itu kalian pindahin ke sampingnya biar enak gitu ya. Nah, cara pindahinnya kayak video sebelumnya. Jadi klik dulu buat frame postingannya. Terus klik kanan kalian pilih copy or paste as PNG gitu ya. Udah tercopy, kalau udah ke copy kalian tinggal Ctrl-V. Dan sama ya buat teman-teman yang nggak bisa copy dengan cara tadi, itu sama seperti video sebelumnya. Jadi kalian harus
ekspor dulu keluar dalam bentuk PNG. Setelah itu dari file explorer kalian baru bisa drag and drop atau copy paste ke bagian Figma-nya. Kayak gitu ya. Pokoknya harus jadi PNG dulu bentuknya. Seperti itu. Jangan kalau ini kan masih bentuknya tuh dalam bentuk apa ya namanya vektor ya, seperti itu ya, masih yang bisa diedit-edit. Kalau itu udah bentuk PNG. Nah, setelah itu kalian ubah ukurannya sesuai sama kanvas di dalam sini, di frame yang dalam sini. Ukurannya mungkin bisa dilihat dulu ya. Di sini 700 untuk W-nya, untuk hanya koma-koma sekian. Jadi kalian fokus aja di salah satu ukurannya, 700 ini, 700 untuk white-nya. Kalian tinggal pencet gambarnya, kalian lock dulu untuk rasionya. Setelah itu untuk white-nya kalian ganti ke 700. Nah, setelah itu kalian klik, tahan, dan di drag ke bagian dalam frame. Seperti ini ya. Oke, ini udah oke. Story udah oke. Postingan udah oke. Tinggal kalian ekspor masing-masing. Mungkin dari postingan dulu kalian ekspor. Udah diekspor, setelah itu baru story kalian ekspor. Harus ekspor satu-satu ya. Dan dalam bentuk PNG. Seperti itu. Setelah diekspor, kalian bisa upload ke drive postingan sesuai sama alur reservasi, asistensi, dan juga publikasi yang ada di PPT yang aku bagiin kemarin di grup media Izati. Oke, thank you guys, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.